Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattah iftah lana ya 'alim 'allimna, ya fattah iftah lana ya 'alim 'allimna, ya fattah iftah lana ya 'alim 'allimna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Amin. Fadal. Tum, mohon izin. Fadal. Iya. Mic itu. Mic-nya ke? Mic di mulut. Iya lah, kalau mic-nya kedengeran. Mic-nya masuk ada dua kan di situ tim. Oh iya, Pak. Enggak, udah kapan baca? Oh, yang bisa. Bisa ini, Pak. Oh, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asadi satu utawi kang ya asadi satu utawi kang kaping 6 ikhtilafa wis ikhtilaf ikhtalafa wis ikhtilaf atau wis beda-beda asalafu sapa ulama salaf fi awalihim ing dalam awal muhaddisin islaman Jadi nggak ikut sih waktu itu ya. Jadi maksudnya ini yang keenam ini menjelaskan tentang sahabat yang pertama kali Islam. Nah di sini para muhaddisin berselisih ya, ikhtalaf as-salafu, berselisih apa itu ulama-ulama salaf dari para muhaddisin tentang apa itu sahabat ya. Sahabat adalah yang pertama kali masuk Islam. Nah, itu teruskan. Islaman dalam di Islam maksudnya Pakai mic, kada diucapakan Pakila mangkada diucapakan Abu Bakar Siddiq. Siapa Abu Bakar Siddiq? Ruwiyah dan siapa enggak siapa maknanya. Yang pertama apa itu sahabat itu yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Gitu. Ruya diriwayatkan dari Ruya dalika an Ibni Abbasin, diriwayatkan dari Ibnu Abbas wa Hasan bin Sabitin dan Hasan bin Sabit wa Ibrahim wa Ibrahim an-Nukhai dan Ibrahim an-Nukhai wa ghairihim dan selain daripada Ibnu Abbas, Hasan bin Sabit, jadi maksudnya yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali Islam dari sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hal itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan siapa lagi? Hasan bin Sabit dan Ibrahim an-Nukhai wa ghairihim dan selain mereka. Wakila Aliyun dan awaluman aslama dan dikatakan juga bahwa yang pertama kali Islam adalah Ali. Itu awaluman aslam, orang yang pertama masuk Islam. Terus ruya dalika an Zaid bin Arqam. Ya, diriwayatkan dari Zaid bin Arqam wa Abidari dan Abidar wal Miqdadi dan Miqdad wa ghairihim dan selain daripada Zaid bin Arqam, Abidar dan Miqdad. Ya, jadi yang mengatakan bahwasanya yang pertama kali masuk Islam Ali adalah
Itu orang-orang itu siapa namanya? An Zaid bin Arqam dan Abizar serta Miqdad dan selain mereka. Maqal al-Hakim Abu Abdullah istamir la a'lamu khilafan baina ashabil baina ashabil tawarihi anna aliyan Abi Talib awaluhum islaman. Dan berkata Hakim Abu Abdullah, la a'lamu khilafan, aku tidak mengetahui perselisihan di antara para sahabat mengenai apa itu ahli tarikh, bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali Islam, awaluhum Islam. Teruskan Awalum Islam. ya, terus Tankaro ada minal hakimi dan Istangkaro itu sama kayak yang dibaca. misalnya berselisih ya. kalau masa sama kayak ikhtilaf apa? Ya mungkin lah ya istangkaro itu. Jadi kalau ikhtalafa bahasanya halus, kalau istangkaro bahasanya keras. Jadi misalnya kamu lagi diskusi mak, yang lain istilahnya bahasanya biasa, tapi itu mah sampai angkat kursi istangkaro ya. Dalam bahasa Arab ya istilahnya. Ya istamir. Jadi kalau orang Arab bilang istangkaro itu beda dengan ikhtalafa. Kalau ikhtalafa sama berselisih sebetulnya ya. Cuman gitu, kalau ikhtalafa halus ya, kalau istangkaro itu istilahnya mungkin, kan istilahnya dalam bahasa Indonesia mungkin ingkar lah, istilahnya ingkar dari pendapat itu istangkaro. Baik, istamir. Tankaro ada minal hakimi dan juga dan berselisih daripada hakim, berselisih daripada hakim wakilah dan diucapkan awaluman aslama Zaid bin Harisah dan orang yang pertama masuk Islam Zaid bin Harisah. Wadakaro Muammarun Nahwa dalika Aniz Zahra Aniz Zuhri Zahra mah Zahra Pasarire Terus dan mengingat juga dan disebutkan waktu kilo berarti kosan dan disebut atau silakan mau dimaksudkan mau dimaklumkan silakan aja dalam bahasa Arab ya. Ini maaf sedikit saya kasih ya, orang Arab itu kalau berbicara ya ya kita aja lah orang Indonesia ya yang benar-benar istilahnya itu sesuai dengan kaidah ya. Jadi kawan dulu atau Arabi. Jadi kalau orang Arab mah sebenarnya maca itu ada zakara wa zukiro tetap aja ya. Dan itu nggak boleh disalahkan sama kita. Ya, kalau zakara ya istilahnya nabinya apa itu maklum, kalau yang zukiro ya maklum. Jadi dalam bahasa Arab, jadi kalau apalagi kalau bahasa ya, itu min aina itu min wain ada minin ada ya. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasanya, jadi bukan bahasanya orang Arab ya. Bahasa Arab ini yang bahasa kita nih sebetulnya bukan bahasanya orang Arab itu.
ya, banyaknya sekarang itu kalau bahasanya orang Arab yang ada sekarang itu sudah bahasanya campur. Bukan dari pusat lagi ya Pak Kiai? Ya, jauh sekali. Jadi umpama saja satu contoh, maza turidu dalam bahasa Fusha, kamu mau apa? Maza turidu. Kalau orang Mesir, ya, bukan. Kalau orang Mesir, Kalau orang Arab Saudi, istibro, mau apa kamu? Istibro, bukan maza turid, jauh kamu. Kalau orang Yaman bilang istesti, mau apa kamu, sama itu. Jadi bahasanya orang Arab itu tidak seperti bahasa kitab, jauh sekali. Satu kalimat itu seperti tadi, arada yuridu itu hendak, ya, tidak dipakai. Istri kita nggak ada. Tapi bahasanya kalau orang Mesir bilang mau apa kamu. Kalau orang Arab Saudi bilang istibra, mau apa kamu. Kalau orang Yaman bilang istesti, iya, mau apa kamu, sama itu. Padahal kalau secara makna ya seperti itu. Sama maknanya. Mampu ya secara makna. Terus kalau juga orang Syam, ya, orang Syam itu adalah sekitar Baghdad, Irak, Irak dan Suriah dan lain sebagainya. Apa katanya maza turid itu? Subidda. Ada apa kamu, katanya itu. Misalnya maza turid juga sama. Kalau berbentuk cewek, subiddi, gitu. Jadi yang jelas kalau baca ini, kalau sama saya enggak aja, apa aja mau. Karena Bapak tidak akan merekai tidak akan merekai kawaid ya. Tapi yang penting istilahnya kita baca yang sesuai dengan makna yang dimaksud. Itu aja. Kadang juga Ustaz kalau misalkan tidak sesuai kawaid. Enggak. Ya. Tolong ya Pak Ji. Istamir. Ya Ustaz, amin. Waqila awaluman aslama Khadijatu ummul mu'minina. Dan dikatakan juga awal orang yang pertama masuk Islam itu adalah Khadijah. Iya. Ternyata Khadijah itu ummul mu'minina, ibunya orang-orang mukmin, istrinya Rasulullah SAW yang pertama. Samir iya zalika, hal itu diriwayatkan dari beberapa arah dari min wujud, dari beberapa arah arah apa-apa, beberapa arah An-Zuhri dari kota Zuhri ya? dari Zuhri, dari sahabat Zuhri, Dari sahabat Zuhri. Zuhri ini nama sahabat Ustaz, bukan dipakai. bukan wakila awwaluman asama Khadijah wa huwa qaulu kata, dan ini adalah perkataannya sahabat Qatadah. Wa Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Terus waktu apa? Wa jama'atun, dan beberapa itu jamaah. Terus baru ya Aidon Ani bin Abbasin, dan diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas wadda'a as-Sa'labi al-Mufassiri fima rawainahu au balaghana anhu ittifaqul ulama ala
ittifaqal ulama ala anna awwalu man aslama Khadijah. Jadi dan riwayat Wada'a as-Sa'labi dan as-Sa'labi menyangka bahwasanya as-Sa'labi al-Mufassir ya. Sa'labi ini mufassir. Bima rawainahu aw balagana anhu ittifaqul ulama ala anna awal man aslama Khadijah. Jadi sama saja pendapatnya Sa'labi yang mufassir ya, ahli tafsir, bahwasanya yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Wa anna ikhtilafahum fi awaliman aslama ba'daha. Ba'daha setelahnya itu. Dan tapi mereka berselisih, para sahabat itu fi awaliman aslama ba'daha, berselisih daripada awal orang-orang yang Islam setelahnya Khadijah gitu. Terus wal awramu dan orang-orang yang mulai an yuqala awaluman aslama minar rijalil ahrari Abu Bakrin al-akhrari Abu Bakrin ya. Dan orang-orang yang mulai berkata juga orang yang pertama masuk Islam dari segi laki-laki, dari ya, orang laki-laki, dari laki-laki yang merdeka yaitu Abu Bakar. Wamin Sibiani, dan dari Sibian bocah cilik, anak-anak. Sibian bocah cilik ya Ustaz. Ini kayak di Alfat. Ya Biasanya Syekh Nawawi aja Imam Haramah maknanya kayak gini dulu Pak. Sampai melanjut. Bocah cilik. Dan daripada anak-anak awil ahdasi atau orang yang pertama kali bercerita ya, ahdasi yang pertama kali baru Aliyun itu Ali minan nisa'i Khadijah, dan dari segi perempuan itu Khadijah. Minal mawali Zaidun bin Harisat, dan dari mawali itu mawali kota mawali hamba, yaitu Zaid bin Harisah. wa minal abidi Bilalun, dan dari budak ya ternyata Bilal bin Rabah. Wallahu a'lam. As-sabi'atu, sekarang yang ketujuh, akhiruhum alal itlaq. Samit. Asabiatu, dan yang ketujuh akhiruhum alal itlaqi, yang terakhir daripada orang-orang yang pertama masuk ke Islam dalam maksudnya dalam konteksnya mutlak secara mutlak, alal itlaq secara mutlak. Mau tante ini kelihatan ini dari apa? mau tante. Jadi yang mati terakhir. Yang mati terakhir. Yang keenam, akhiruhum alal itlaq. Ya, akhirnya dari yang sesungguhnya mautan yang meninggal Abu Tufail Amir ibni Wasilah. Maka sanata Nyata minal hijrah. Ya, jadi sahabat yang meninggal terakhir itu adalah Tufail bin Amir bin Wa'ilah, yang meninggal pada tahun 100 daripada hijrah. Sama idhafah
wa amma bil idhafati ila bilan nawahi nawahi wa akhiru man mata minhum bil madinati bil madinati Jabir Jabir bin Abdullah rawahu Ahmad ibn Hanbal an Qatadah. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya yang meninggal itu akhir yang meninggal sahabat itu di Madinah adalah Abdullah ataupun Jabir bin Abdullah. Rawahu Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Terus wa akhiru man mata minhum di Makkah. Wakila dulu Ustaz. Ya boleh. Wakila Sahil bin Sa'id. Wakila Sahil bin Sa'ad. Wakila As-Sa'ib. As-Sa'ib Bin Yazid. Ibnu Yazid, dan dikatakan bukan istilahnya siapa, Jabir bin Abdullah, tetapi Sa'id bin Yazid. Wa akhiru man mata minhum bi Makkah, dan sahabat yang terakhir yang meninggal di Makkah Abdullah bin Umar adalah Abdullah bin Umar. Wakila, dan dikatakan juga Jabir bin Abdullah. Samir pada karo Al-Madini Ali bin Al-Madini anna Abu Tufail mata di Makkah, dan disebutkan oleh Imam Ali bin Al-Madini bahwasanya Abu Tufail meninggalnya di Makkah. Itu tadi mah dikatakan di mana, di Madinah. Iya. Terus mata di Makkah bahwa izal al-akhir biha. Iya. Izal namun mengkonon gara-gara bahasa kita Apabila izan itu. izan Kalau iza itu apabila, izan tegan ya. kalau begitu gitu tegane namun mengkonon kan bahasa sini yang Bahasa tegan ya. Banten ya. iya, istilahnya jangan istilahnya kita salah ya. Kita habis bicara ini izan kalau begitu Istiqlal kalam ya Ustaz. apa dah Istamir tumuhi Istamir dikit lagi Nyambung ini obrolan. ya wakil as-sa'id terus sampai mana? Izan al-akhir biha wa akhiru man mata minhum bil basrati Anas bin Malik qala Abu Amr bin Abdul Bar qala Abu Umar bin Abdul Bar, berkata Abu Umar bin Abdul Bar, ma'a'lamu, saya tidak tahu ahadan seorang pun yang meninggal mata ba'dahu apa mata ba'dahu terus miman Ra'a Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa Aba Tufail wa akhiru man mata minhum bil Kufati, dan yang terakhir meninggal di Kufah Abdullah bin Abi Aufa wa Bisyam, dan Bisyam Abdullah bin Bishr. Di Syam itu Abdullah bin Bisri. Busr. Wakila Basrah wakila Bal Abu Amama. bal Abu Umamata. Terus Watab sutu ba'duhum faqala
akhiru man mata mata min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Misra Abdullah bin Al-Haris Abdullah bin Al-Haris bin Juz bin Az-Zubair bin Jaza Al-Zubairi wa di Palestina, dan yang meninggal di Palestina Abu Abi bin Ummu Haram Ibnu Ummu Muharram wa di Damsyik, dan di Damsyik Damaskus wa ilah Wasilah bin Al-Asqa al-Asqa wa yahtassu bi Hamsi wa bi Humus itu daerah Humus Abdullah ibni Besar. Abdullah bin Busal. Terus wabil Yamamah Harmas bin Ziyad wabil Jazirah Aras bin Umairah Al-Aras bin Umairah Abi wabil Afrika Afriqiyah di Afrika Ruwaifi bin Sabit wabil Badiyah bil A'rab Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu Badiyah itu di apa itu di Arab. Iya, tapi di kampung di sana Badiyah. Oh ya, ini mah daerah Baduy ya, Ustaz. Baduy. Terus bentar lagi, dikit lagi. Wabi Ba'dima mana tadi sama Wabi mana? Ba'dima Dakaronahu Khilafun Wafi ba'dima Dakarnahu khilafun liman iya ini ya sifatnya udah ini. Jadi fasibah dimadakarnau, dan dari sebagian yang kita atau kami sebutkan khilafun, yaitu merupakan perselisihan, dan nazkuruhu yang tidak dapat kami sebutkan. Wa qawluhu apa itu? Qaulubi Ruwaifi ya Ruwaifi bi Afriqiyati Bita La yasihu La yasihu, itu tidak benar katanya Ruwaifi di Afrika itu. Innama mata fi hadiroh di hadirah apa itu? birokoti wa qabrihi biha Ya, hadirah dirakkah, dan waqobruhu, dan kuburannya di sana. Terus wadal apa? Wanazala Salmatut ilal Madinah Wanazala salamata ilal Madinah qabla Salamatan ilal Madinati qabla mautihi ya bil layali dilayalin pamata biha. Ya, jadi salamah itu katanya apa tadi karena jalan Salama ialah Madinah, dan Salama datang ke Madinah bila dikatakan meninggalnya satu malam di Madinah itu dan meninggal di sana. Terus yang selanjutnya adalah sebetulnya nggak ada fotokopinya, yaitu masalah tabi'in, karena hadis itu yaitu dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dan dari tabi'in ke tabi'in. Baik, sedikit saja akan saya uraikan masalah tabi'in. Tabi'in ini yang apa?
di dalam kitab ini juga sebenarnya, tapi tadi saya mulakhas saja, ini singkatan. Bahwa Imam Al-Khatib Al-Hafiz anna tabi'ina Lahu bisa nih. man sahibas sahabi, ya, man sahibas sahabi, bahwasanya yang dikatakan dengan tabi'in adalah orang yang bersama, yang bersahibah itu yang bersama dengan sahabat. Wa kalamul Hakim Ibnu Abdillah wa ghairuhu bi anna itu adalah perkataan Imam Khatib Al-Hafiz. Tetapi perkataan daripada Imam Hakim Ibnu Abdillah dan selainnya bi anna tabi'ina yakfi fihi ayyasma'a minas sahabah, bahwa yang dikatakan tabi'in adalah dicukupkan bahwasanya si orang itu ayyasma'a minas sahabah, kalau dia mendengar hadis dari sahabat, itu sudah dikatakan dengan tabi'in. Atau biliqa'i, atau hanya ketemu saja. Wa illam tujad suhbatal urfiyah, sekalipun tidak diketemukan apa itu persahabat al-urfiyah itu secara uruf ataupun secara agama, ya. Gitu. Jadi yang jelas tabi'in adalah orang yang bersama, yang ketemu dengan sahabat. Itu sekalipun istilahnya hanya gitu, hanya ketemu saja. Jadi tidak disyaratkan seperti apa itu sahabat yang harus ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia ingkar Pak Kiai. Ya. Walaupun ingkar dengan apa yang misalkan dari sahabat nih, sahabat dia tuh begini kata Rasulullah nih, kata sahabat nih maksudnya Pak Kiai. Cuman dia tuh ingkar dalam artian dia tuh nggak percaya dengan apa kataan sahabat, yang mana perkataan tersebut dari sumbernya dari Nabi gitu. Itu berarti hadisnya hadis apa? Nah, ini bertanya Pak Kiai. Ya dhaif atau hadis apa? Iya juga ya. Sadaq. Enggak, kalau Jadi kalau tapi sekarang hadis namanya ada yang qala, ada qala wa qila, ya. Ada yang angkar, ya. Tetapi namanya ada riwayat lain di maudhu', dalam satu maudhu' itu juga, ya. Riwayatnya beda dengan yang tadi. Yang tadi memang ada yang ingkar, ya, ada yang istilahnya berselisih. Tetapi ada riwayat lain yang dengan maudhu' yang sama, itu ya, yang tidak istilahnya mengingkari, malah umpamanya ada sampai 2 atau 3. Maka hadis yang dhaif tadi bisa meningkat kepada hadis hasan. Artinya boleh dipertanggungjawabkan gitu. Karena apa? Karena yang bercerita itu bukan satu orang, begitu. Jadi dalam masalah hadis ini memang subhanallah ya, kitabnya banyak sekali. Ada yang kitab yang namanya Al-Jarh wa Ta'dil. Kitab Al-Jarh wa Ta'dil itu adalah kitab yang merekahi para rawi. Jadi rawi Abdullah An-Nusawi itu tidak adil apa tidak, dobit apa tidak. Waduh, pusing kitab itu. Yang namanya kitab Al-Jarh wa Ta'dil itu. Karena apa? Karena dia metani, ya. Istilahnya kalau umpamanya ini maaf umpamanya ya, itunya beritanya dari siapa? Dari fulan. Fulan mah katanya cacat. Itu kita jalan letaknya. Satu lagi Baikuniah. Ada Baikuniah juga. Jadi hadis ini masya Allah. Boleh sempat ini. Ali hadis. Hadisin. Hadis. Baik. Hadis doib. Itu
Itu sekedar sejarah yang mulai terjadinya hadis itu demikian harusnya begitu ya, dari Rasulullah ke sahabat ke tabi'in, terus ke tabi'in. Oleh karena itu, kalau para imam mazhab seperti Malik ya, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal itu termasuk tabi'in, tapi ada yang mengatakan termasuk mereka itu tabi'in gitu ya, karena jenjangnya mereka itu setelahnya sahabat, bukan setelahnya sahabat, setelahnya tabi'in sebetulnya ya. Tabi'in berarti ya, harusnya tabi'in ya, tapi oleh karena itu kitabnya itu kayak Imam Malik ya, kalau kita baca karangannya itu Al-Muwatta itu banyaknya itu adalah Rasulullah SAW langsung ya. Ya, jadi seolah-olah pokoknya tidak ada rawi yang lain selain daripada gitu. Jadi ada juga seperti kutubus sunan ya, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud dan Al-Barimi dan sebagainya. Sudah minum itu hampir sama dengan yang istilahnya kutub sahah, tapi tidak mungkin akan sama ya, karena kutub sahah adalah yang sudah kitab-kitab yang sahih seperti Bukhari, Muslim itu tidak diragukan lagi, apalagi yang pernah saya bawa kitabnya namanya Al-Lu'lu' wal Marjan, itu fi mattafaqa baina syaikhan ya, yang Bukhari dan Muslim. Sedikit ini saya ada hadis yang saya baca. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim tentang al-haya. Kalau tadi sudah tentang hadisnya ya, sekarang Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idhu akhahu bil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Jadi di sini Rasulullah pernah berjalan lewat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya Rasulullah pernah lewat pada salah seorang laki-laki daripada golongan Ansor, dan laki-laki itu sedang ya'izu akhahu. Ya'izu itu memperingatkan ya, mau'izah, memperingatkan saudaranya akhahu fil haya, tentang malu. Isin malu ya. Terus Rasulullah bilang apa? Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu, katanya biarkan, pada sahabat yang ikut bersama beliau, biarin aja katanya, tinggalkan udah. Ya artinya lagi ngoceh begitu, memperingatkan temannya, saudaranya, kamu kudu malu, gitu ya. Kata Rasulullah sama sahabatnya, da'hu, katanya biarin. Fa innal haya'a minal iman, karena malu itu sebagian daripada iman. Kalau ada isin berarti orang doa Muka tem Selanjutnya juga diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana fi baiti Aisyah.
Diriwayatkan pula bahwasanya Rasulullah SAW itu berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Fasta'zana alaihi Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka ketika Rasulullah berada di rumahnya Aisyah, tapi rumahnya itu bukan rumah gedong kayak rumahnya Pak Zimunji, bukan. Sejen Mbak ya, sejen. Kamar doang. Masya Allah. Tak ruang tamu nih ya. Tapi memang itu makanya kalau di Madinah ya itu ada di sana katanya babun nisa, itu nggak boleh laki-laki lewat sana karena memang dulunya begitu. Kamar bukan rumah itu berarti rumah gedong, enggak. Tuh, jadi yang kebetulan, jadi kalau di sini dikatakan Rasulullah ketika di rumahnya Aisyah itu di kamarnya yang memang sekamar dengan Aisyah waktu itu. Oleh karena itu kalau Rasulullah gilir gitu ya, makanya ada yang istilahnya cerita Israiliyat, Rasulullah itu paling hebat, paling kuat. Tapi nanti mainnya di ini ya, ada cerita Israiliyat yang mengatakan digilir satu malam tuh istrinya berapa ya? Caplok dong yang Taman Siru. Daripada Coba relatif kreator sejarah Rasulullah dan para sahabat ketika. Coba dengarkan. Sejarah ketika Rasulullah bersama para sahabat menggali Khandaq. Tahu Khandaq? Khandaq itu parit yang sekitar kota Madinah itu. Ketika perang Khandaq, ya perang parit itu, dan paritnya itu disangkanya parit di selengan solokan doang, Pak. gorong-gorong. Itu anunya itu lebarnya itu kalau nggak salah ada 5 meter ya, lebarnya 5 meter juga. Panorama. Dan waktu itu ketika perang Khandaq itu Rasulullah menghadapi siapa? Menghadapi orang kafir Quraisy, menghadapi orang-orang Kristen yang dari Roma, yang datang dari mana? Dari dari Baghdad, ya dari Irak. Sedangkan kaum muslimin pada waktu sedikit. Oleh karena itu usulan daripada salah seorang sahabat, kalau begitu katanya kita buat Khandaq itu parit. Dan setelahnya digali itu sekitar kota Madinah. Kalau Ustaz Munjim udah nggak ada, kalau waktu saya masih ada itu masih itu. Cuman ya tinggal berapa meter aja lah gitu. Tutup ya. Sekarang udah ditutup Ada juga semua. masjid Khandaq. Ada ya masjid ada. Karena itu peringatan dari Madinah tuh Haji. di Madinah. Betul Pak Haji. Saya lewat situ bisnya. Di Madinah. Jadi ketika menggali Khandaq itu sahabat yang paling gagah, paling kuat siapa? Coba yang terkenal Umar bin Al-Khattab. Umar bisa jadi Umar. Ada satu batu yang dimbak sama Umar tidak kuat. Tapi begitu Rasulullah SAW yang turun satu kali hancur itu batu. Itulah Rasulullah kuat. Jarang kita. Jadi kalau ada cerita istilahnya memang ngegilir kok, ya Bapak nggak percaya. Sebab subhanallah. Jadi ketika Rasulullah katanya ada di rumahnya siapa? Aisyah. Datang bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu minta izin untuk masuk. Diizinkan oleh Rasulullah untuk masuk. Tapi harus dibaca dulu ininya. Wa kana alaihi salam muttaqian wa qad inkashafa ba'du saqihi.
Dan pada waktu itu Rasulullah SAW muttaqian, itu kira-kiranya lagi sila, ya, lagi duduk sila onangku wakot pintas apa, dan betul-betul pernah dan kelihatan bagus sakit. Jadi sebagian pahanya itu kelihatan gitu. Sila kan ya. Jadi kelihatan katanya itu sebagian daripada pahanya Rasulullah SAW. Ketika datang Abu Bakar, Rasulullah mengizinkan masuk. Setelahnya itu datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga diizinkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ketika datang sahabat Utsman bin Affan, ya, Rasulullah pada waktu itu menggeser pahanya itu dan ditutupi itu. Terus kata setelahnya pada pulang para sahabat tuh Abu Bakar, Umar, Utsman pada pulang, Siti Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, kenapa katanya begitu sahabat Utsman bin Affan datang, kok istilahnya Rasulullah menutupi itu gitu. Terus apa kata baginda Rasul, sabdanya, ala astahyi min rajulin ala astahyi min rajulin, enggak kelihatan, istahya minhul malaikah, artinya kenapa saya tidak istilahnya dalam ngomong kita memang kita jadi orang isin yang malaikat pasing, malaikat pun isin yang Sayyidina Utsman, malaikat di isin yang Sayyidina Utsman, keliman kita orang isin seperti. Jadi subhanallah, dapat Rasulullah juga di situ. Maksudnya apa ini cerita dongeng ini? Maksudnya bahwa Rasulullah SAW adalah bukan seorang nabi yang omong doang. Iya, omong. Biasanya kudu isin. Tapi gaya cuma urut. Nah disitulah Rasulullah mempraktekkan langsung, ya, kepada para sahabat yang lain, ya. Jadi subhanallah, Rasulullah itu langsung begitu beliau habis berkata atau habis bersabda kepada sahabat yang lain bahwasanya da'hu, katanya biarin aja. Dia lagi mengingatkan saudaranya tentang jangan pokoknya mah aja hilok sira main gaple, aja hilok sira aja hilok dan lain sebagainya, ya, tentang masalah agama. Nah, aja hilok sira marah neng apa neng anak lamun neng arpanami aja pokoknya semua hal yang tentang bukan kemaluan, tentang malu. Jadi tentang malu segala apa, ya. Oleh karena itu Rasulullah di situ seolah-olah mempraktekkan, ya, ketika siapa sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman, di situ Rasulullah mempraktekkan, ya, untuk menutup sebagian pahanya itu karena malu. Katanya kepada siapa? Pada orang yang malaikat yang malu kepadanya. Subhanallah. Tapi di situ tuh ada hikmah apa? Bahwa Rasul sendiri bukan hanya omong-omong, tetapi memang mempraktekkan budaya malu itu di depan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.